Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Kamis 19 Mei 2020. Saat ini saya berada di jalur yang ke arah Bandung, tepatnya di Jalan Ahmad Yani, depan SMA 1 Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. 1 jam ke belakang, wilayah ini dan sekitarnya Jatiwangi telah diguyur hujan. Sempat hujan deras itu turun di tanggal 16 ya, pada malam hari. Itu sangat deras sekali hujannya, sepertinya volume air itu melebihi di hujan-hujan sebelumnya. Sempat depan rumah pun atau di tempat lain terkena dampaknya, sehingga masuk ruangan rumah ya, celah-celah pintu. Masyarakat berusaha untuk menahan air tersebut supaya tidak banyak masuk. Tetapi berhubung hujannya begitu deras, volume airnya banyak, ya tidak bisa menahan, resikonya udah ada kebanjiran. Akhirnya kerja bakti itu dicidukin ya, istilah orang sini ditabu, dipompa, disedot. Oke, lupakan sahabat hujan-hujan kemarin. Mudah-mudahan hujan kedepannya memberikan kita barokah, rezeki, merupakan rezeki dari Sang Khalik Pencipta. Turun rezeki dari langit dan keluarkan rezeki dari perut bumi. Mudah-mudahan mendapatkan hidayah dan berkah buat kita semua. Sore ini jam 3 pas ya. Kenapa saya berada di lokasi ini? Tidak lain adalah menjemput anak. Barusan hujan sih gitu, kasihan. Masih ada kegiatan ya. Sekarang udah kegiatannya full day sampai sholat asar gitu. Sahabat YouTuber semua, pemirsa setia di channel Dennis TV1, salam sehat, salam lancar, dilancarkan dari segala aktivitas ataupun kegiatan, rutinitas di setiap hari ya. Baik Anda yang berprofesi swasta, berprofesi pegawai negeri sipil, TNI, ABRI, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua di berbagai aktivitas, mulai dari bangun tidur, bekerja, hingga tidur kembali. Dan saya berpesan juga agar selalu meningkatkan takwa dan iman kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perbaiki ibadah kita, salat dan salat. Saya akui ibadah saya masih belum, jauh sekali, tapi kita tetap semangat, berusaha menggali ilmu,
menerima pesan, saran, nasihat yang positif, baik itu sikap perilaku, agama, dan sebagainya, hingga sangat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jam 3:05. Nampak di depan kendaraan sepertinya mengalami peningkatan menjelang sore hari ini. Masih nampak kendaraan-kendaraan besar ya. Sepertinya untuk jalur Cirebon, Bandung, khususnya Jalan Raya Ciborelang Jatiwangi sekitarnya mengalami kepadatan ya. Volumenya tiap tahun terus bertambah, baik roda 2, roda 4 atau roda yang banyak, tronton misalnya. Ini semua dampak karena wilayah Majalengka dari dulu sudah dikenal dengan Kabupaten Industri Genteng Keramik. Industri Genteng Keramik sangat terkenal memang di Jawa ini, hingga bisa tembus pasar ekspor. Saya sendiri juga pernah mengalami dan bekerja sebagai karyawan di pabrik genteng, salah satu yang ada di Jatiwangi. Entah tahun berapa, yang jelas tahun 90, kurang lebih 1 tahun saya berkecimpung di pabrik genteng yang terbesar di Jatiwangi. Nggak saya sebutkan lokasinya, ke arah Sukaraja. Di situ ada 2 pabrik genteng yang besar. Kalau kita tempuh dari rumah bisa menggunakan sepeda. Kita mengayuh sepeda, baik berangkat pagi ataupun berangkat pas ada lembur. Jadi habis isya lah berangkat. Lembur kadang sampai pulang sampai jam 3 pagi ya. Kita masih ingat upah buruh pada tahun 90-an itu sangatlah kecil dibanding dengan sekarang. Saya pernah mengalami upah harian itu nyampe 1.250, naik lagi 17.500, 1.750, naik lagi 2.250, naik lagi 2.500 sampai 3.250 kalau nggak salah. Dan gajiannya pun tuh mingguan, belum kepotong arisan. Udah deh nyampe ke rumah gigit jari, belum makan ya, jajan di tempat bekerja itu sangat berat, panas, haus, lapar ya. Sehingga disarankan bawa nasi dari rumah, sedikit menghemat gitu ya. Lepas tahun 90 sepertinya 2 semester ya. Semester pertama itu di bagian operator ya, operator meridional.
Ada dua jenis, Posano dan Mariogona ya, jenis gentengnya yang beratnya hampir mencapai 3 kiloan. Bayangkan bangunan seperti apa yang mampu menopang beban berat genting tersebut. Satu semester di bagian operator mesin ya. Nah, itu dari mulai kompeyor, panel-panel kita harus fungsikan, jalankan, kita harus jaga ya, jangan sampai terjadi kendala. Kalaupun terjadi kendala, kita harus bisa menangani kendala tersebut. Biasanya yang paling repot itu kendala mesin macet pada saat musim kemarau, di mana bahan-bahannya keras ya, mesti direndam dulu sama air supaya mampu hancur digiling gitu ya. Yang tahap berikutnya yaitu semester kedua, saya di bagian bengkel ya. Saya lulusan SGO tahun 90, entah berantah dan nyari pengalaman di bengkel. Kita banyak belajar situ, belajar pasang strap, belajar ngebubut, belajar ngelas, belajar pasang lahar dan sebagainya. Nah, sayang upahnya kecil, kadang digantung, Sabtu itu enggak full gajinya. Ya begitulah mungkin ya, berbagai kendala atau pengalaman yang didapat selama saya bekerja di pabrikan. Sharing dengan zaman, tahun silih berganti, sekarang 2090, sekarang 2022, beberapa tahun tidak terasa dampak dari merebaknya, meluasnya pabrik berdiri di mana-mana adalah merupakan kebijakan Pemda Majalengka untuk agar dapat menyerap banyak tenaga kerja yang produktif, kemudian lulusan sekolah taraf SMK, untuk bisa bekerja diserap sebanyak mungkin warganya di pabrik-pabrik yang bertebaran di Majalengka. Ya, ternyata benar. Sehingga setiap pagi kalau kita melihat pemandangannya, lalu lintas di jalan raya besar seperti ini di seluruh Majalengka mengalami kepadatan yang luar biasa dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, yaitu diantara pukul masuk jam kerja jam 6 sampai jam 7 itu padat. Kemudian shift yang kedua dari habis duhur terus sore ya, gitulah waktu-waktu tersebut bisa memenuhi pengguna jalan gitu. Ya, saya berharap agar gimana ya, seluruh pengguna yang berkepentingan di jalan raya, doa saya agar senantiasa ya mungkin selamat, bukan mungkin lagi. Pertama harus cek dulu kendaraan sebelum berangkat, itu aja dulu, berarti dari rumah ya. Penting check up secara berkala, lakukan saat libur atau apa, entah itu rem, mesin, lampu besar, lampu sen belakang, takut tidak berfungsi. Ini yang nanti sangat mengganggu di perjalanan, terutama mengganggu pengendara yang lain. Saat kita mau belok ke kanan,
atau ke kiri, setaunya nyala tidak nyala. Nah yang ini yang berakibat timbul laka lantas. Kita jangan deh ya seperti itu, cek yang baik. Kemudian bagi pengendaranya pun harus jaga keselamatan, yaitu menggunakan helm pengaman kepala ya. Jelas kepala, nggak usah kita jelaskan kembali ya kegunaan dan fungsi daripada helm itu sendiri. Yang jelas helm harus berkualitas standar baik nasional ya, jangan asal helman ataupun helmnya yang bagus tetapi tidak menggunakan fungsi talinya ya, tidak dipasang dengan baik. Nah, ini apalagi yang kualitasnya kurang bagus, tidak diikat lagi, itulah hal-hal seperti itu agar dihindari. Pakai helm dengan baik dan benar, pakai sarung tangan boleh, pakai sepatu biar aman dari benturan atau apa benda yang bisa mengenai kaki. Pakai sepatu ya, pakai jaket. Nah, saat musim hujan selalu sedia raincoat, jas hujan. Ini penting sekali, jas hujan ya. Masih 2 tahun terakhir ini kita COVID ya, pandemi COVID. Tapi alhamdulillah tahun 2020 sepertinya pemerintah sudah dengan statement atau pemberitaan di kabar-kabar ya itu ya, masyarakat sudah divaksin. Kalau yang belum ya segera divaksin gitu ya, yang belum lengkapi vaksinnya masih bisa melayani gitu ya. Jadi untuk perjalanan kemarin ini, untuk perjalanan mudik tahun 2020 itu mengalami puncak yang luar biasa, macet gitu ya. Sebab 2 tahun kita tahu semua bahwa mudik itu tidak diperbolehkan dengan alasan pandemik ya, kita tahu itu, kita paham. Di tahun 2020 ada kelonggaran dan sudah diundangkan, sehingga persiapan dan kegembiraan itu luar biasa oleh masyarakat seluruh Indonesia ya, bisa mudik dengan aman gitu. Pemerintah selalu mengawal ya, cek poin sebelah mana yang harus dipandu, banyak turun ya, aparat kepolisian sudah bekerja keras untuk mengamankan pemudik agar selamat di perjalanan dan mengatur jalur lalu lintas agar lancar. Memang volume kendaraan yang cukup padat dan banyak, sehingga mengalami penumpukan yang itu wajar sekali, karena tiap tahun kendaraan itu terus bertambah, dan 2 tahun baru kali ini kita bisa mudik ya, bagaimana tidak ya, seperti itu terjadi ya, dimana macet ya. Libur panjang alhamdulillah ternyata bisa mudik alhamdulillah, dan harus bersyukur bisa bertemu dengan sanak saudara di kampung halaman
Ada anjuran mudik itu sebelum hari mudik libur tuh harus melakukan mudik supaya supaya aman, lancar, tidak macet gitu. Libur panjang ini mungkin ya setelah kita berlebaran saling memaafkan ya dengan saudara, tetangga, saudara yang jauh pada datang ya. Alangkah bahagianya dan senang hati ya, selama sebulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa. Dan pada saat lebaran itu ya, di hari yang fitri, semua terbuka, open house, saling memaafkan. Semoga di hari yang fitri 1 Syawal 1443 Hijriah, tepat di tahun Masehi 2022, semua ada dalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melaksanakan perjalanan ya, bersilaturahim yang jauh dengan sanak saudara, sehingga bisa dan mampu berkumpul dengan susah payah di jalan ya. Susah payah seperti ini mungkin ya, kalau untuk mudik kendaraan berat pada hari tertentu itu untuk saran untuk tidak menggunakan hari-hari itu yang dalam masa khusus bagi para pemudik ya, yang notabene pemudik itu didominasi oleh pengendara sepeda motor dan kendaraan pribadi, yang kendaraan umumnya tidak begitu nampak ya, dan jarang sekarang. Kita aja dari sini berhenti di sini standby, belum nampak bis ya, bis angkutan Cirebon Bandung gitu ya. Yang banyak nampak itu angkot elok-elok gitu ya, mikro. Ya, belum lihat nih bis ya, sudah jarang memakai kendaraan itu kali ya, sudah jarang, sudah beralih ke travel. Emang ada gitu, karena pribadi mungkin ya yang sekarang muncul. Yang bis-bisan itu yang waktu libur kemarin tuh buat wisata baru banyak gitu. Oke, nanti kita sambung lagi, ada sambungan telepon. Jangan lupa di akhir video ini like, comment, dan subscribe. Rupanya